Ya, selamat datang di Stapatya Talks episode pertama. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini karena orang nomor 1 di KMA. Waduh. Kita, Mas Bio. Halo semuanya, halo. Mas Bio, kenalan dong Mas. Boleh. Halo, kenalin nama aku Bio Liwawo Sidki Abdallah, biasa dipanggil Bio. Di sini aku angkatan 2020 dan aku juga sebagai ketua keluarga mahasiswa arsitektur Stapatya Veda Arsitektur UNES. Nah, gini, kan Mas Bio ini adalah ketua keluarga mahasiswa arsitektur UNES ya. Track recordnya itu gimana? Nah, track recordnya ya bisa dibilang nggak terlalu spesial juga lah ya. Bisa dibilang ya kayak pada umumnya aja gitu, seorang pemimpin diangkat jadi seorang yang memimpin sebuah organisasi gitu. Track recordnya itu ya aku pertama kali mulai muncul gitu pas tahun lalu itu ada acara etalase 4.0. Jadi sana aku diamanahi untuk jadi wakil ketuanya. Nah, di situ jadi titik balik buat aku dikenal sama orang-orang. Awalnya mungkin aku cuma orang-orang yang ya mahasiswa yang ngerjain tugas kuliah, ibaratnya cuma aktif pas nanya pas lagi kelas, sisanya itu ya udah. Tapi gara-gara etalase itu angkatan atas ataupun seangkatanku dan juga angkatan bawah itu mulai kenal sama aku gitu. Dan aku nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain ini pas waktu aku etalase menganggap kinerja aku lumayan lah gitu, makanya wah bisa nih orang nih buat di push jadi yang lebih lagi mungkin ya. Tapi karena aku ngerasainnya seperti itu, apalagi pas mendekati pemilihan juga reor itu banyak banget dorongan supaya aku mau jadi ketua. Karena sebelumnya aku punya agenda lain, yaitu agenda aku emang nggak mau jadi ketua, tapi tetap ngisi di KMA ini. Nah, supaya apa? Supaya ada agenda lain yang bisa aku jalanin. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi teman-teman ibaratnya terus-terusan ngedorong aku supaya mau, dan pada akhirnya aku luluh juga. Dan setelah luluh ya jadinya aku memantapkan diri, membuat visi misi, dan ibaratnya brainstorming sama teman-teman apa sih yang mau aku lakuin selama 1 tahun ke depan kayak gitu. Ya begitulah layaknya pada pemimpin pada umumnya gitu. Aku dulunya di Penristek. Aku dulu di Penristek ngurusin pelatihan-pelatihan buat teman-teman juga, webinar. Jadi kayak ya aku lurus aja, lempeng aja gitu, ngerjain tanggung jawab aku semaksimal yang aku bisa. Setelah itu ya udah aku mau ngelanjutin apa yang jadi tujuan utama aku pas kuliah kayak gitu tadinya. Kalau menurut Mas Bio, seberapakah pentingnya KMA itu bagi kita ini loh, mahasiswa arsitektur UNES ini loh? Kalau misalnya ditanya seberapa penting KMA untuk saat ini dan mungkin untuk beberapa tahun selanjutnya ini, KMA ini buat aku pribadi bikin aku naik level. Harusnya itu juga udah jadi jawaban yang bisa dibilang, wah kenapa kita harus KMA? Kenapa kita harus masuk? Kenapa harus kita join ke KMA? Itu karena apa? Dari KMA ini setidaknya aku hari ini dengan aku tahun sebelumnya itu bisa dibilang aku lebih baik dibandingkan dari tahun aku sebelumnya. Kenapa bisa KMA bawa aku kayak gitu? Karena apa? Pertama, jujur kalau dibilang aku belum pernah jadi ketua sebelumnya. Dalam kehidupan aku belum pernah jadi ketua. Biasanya aku paling mentok adalah jatuhnya kayak penasehat. Ya. Tapi saat aku beneran masuk jadi ketua, aku ngerasain kalau misalnya beberapa hal yang sebelumnya pengen banget aku omongin, pengen banget aku implementasiin, itu beneran kejadian. Dan itu memberikan rasa satisfied, kepuasan gitu. Itu kayak ngerasa, wah bikin kayak acara ini bermanfaat buat orang-orang, itu ngerasa enak aja gitu. Ibaratnya kayak mungkin kalau kamu follow IG aku, di situ aku nulis di bionya hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah manusia orang yang bermanfaat. Nah, itu aku ngerasa efek dari itu tuh kerasa pas sudah jadi ketua KMA. Mungkin teman-teman yang mau ibaratnya ngerasain gimana sih jadi orang yang disenengin sama orang lain karena yang kita lakuin,
ataupun ibaratnya ngerasain kepuasan setelah melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ke orang lain, di KMA itu ada menurut aku kayak gitu. Kenapa keluarga gitu Mas? Nggak himpunan gitu? Nah kalau misalnya itu sejarahnya ada lagi. Yang tadi aku bilang itu mungkin manfaat dari kenapa ikutan KMA. Tapi kalau ditanya kenapa keluarga sih, kenapa nggak himpunan gitu, nggak lazim gitu, kenapa keluarga gitu? Itu sebenarnya ada sejarahnya. Ya, sejarahnya itu dari kakak-kakak kita yang udah lulus. Jadi mereka ini, kalau misalnya kita ngelihat sejarah dari arsitektur UNES, kita tahu kalau arsitektur UNES ini sempat mati suri lah ibaratnya gitu. Lalu lahir kembali di tahun 2010 dengan alasan karena apa? Dulunya adalah UNES ini dulunya IKIP, yang mana IKIP ini tidak boleh ada tekniknya. Kalau bisa ya pendidikan aja gitu kan katanya. Makanya sempat ada problema itu. Kenapa arsitektur UNES sempat mati suri, dan baru di tahun 2010 atas ibaratnya gebrakan para alumni, gebrakan para dosen saat itu, jadi ibaratnya mendorong supaya arsitektur UNES ini terlahir kembali, dan alhamdulillah lahir kembali di 2010. Dan kenapa namanya keluarga? Karena kita baru lahir kembali, kita harus merintis dari awal, yang mana itu tuh dibangun dari orang-orang terdekat, kerabat-kerabat yang bisa diajak untuk berjuang bersama. Makanya isinya itu bukan orang-orang yang formalitas, bukan isinya orang-orang yang datang untuk menuntaskan kewajiban, tanggung jawab, habis itu selesai. Bukan, tapi orang-orang yang memang mencintai kehadiran, ibaratnya kehadiran payung organisasi ini gitu. Makanya namanya keluarga, beda bukan himpunan gitu. Kurang lebihnya itu. Apakah ada tujuan besar itu dari adanya KMA itu menurut Mas Bio? Kalau tujuan besar KMA tiap tahun pasti ada, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi gitu kan. Kalau misalnya mungkin Latif juga tahu atau teman-teman di sini juga tahu arti dari kata merdeka. Ya, itu adalah pewarisan dari mulai kenapa arsitektur itu didirikan sampai sekarang, merdeka, meraih prestasi dengan karya. Itu adalah ibaratnya warisan dari dulu sampai sekarang yang nggak bakal luntur mungkin ya. Karena apa? Arsitek ini dengan seni ini kan sangat erat ya. Yang mana seni berhubungan dengan karya. Makanya meraih prestasi dengan karya itu benar-benar memaknai mahasiswa arsitektur di UNES khususnya. Jadi kalau misalnya tujuan arsitektur UNES-nya mungkin udah ada, tapi tujuan kenapa setahun ini aku mau ngapain itu ada lagi. Pertama, aku mau ibaratnya membuat mindset kepada teman-teman aku, adik-adik aku di pas periode aku dan mungkin selanjutnya, itu membuat generasi yang emang punya pola pikir yang bukan pola pikir disuguhkan saja gitu, tapi pola pikir yang memang kita harus mencari. Kita tahu kondisi saat ini di arsitektur UNES ini memang belum seprivilege universitas lain lah ya. Makanya kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu, ibaratnya kalau kita mendapatkan berlian, kita harus menggalinya, betul? Nah makanya di arsitektur UNES ini, kita ibaratnya kalau misalnya kita cuma pengen disuguhin, kita cuma pengen dapat sesuatu, mungkin kita cuma bakal dapat sedikit aja. Makanya aku pengen menerapkan mindset riset dan berpikir yang kritis ke teman-teman aku selama 1 tahun ini. Makanya aku pengen adanya KMA di tahunanku dan tahun-tahun selanjutnya mungkin KMA ini bisa memfasilitasi teman-teman semuanya. Jadi KMA ini kegiatannya bukan organisasi yang membebani, tapi organisasi yang membuat kita sebagai mahasiswa ini senang. Wah, untung ada KMA nih. Kalau nggak ada KMA mungkin kita nggak tahu info ini. Kalau nggak ada KMA kita nggak tahu nih apa ini. Nah itu tujuan aku bikin di tahunan aku itu KMA. Kenapa mau dibawa kemana itu kayak gitu. Saat kita berjuang di sebuah tempat yang kurang atau underprivileged, ibaratkan kita adalah ikan kecil dan ada di kolam kecil ya. Saat kita berjuang di kolam yang ibaratnya masih kita harusnya bisa berjuang di kolam yang lebih besar lagi, yaitu misalnya kita harusnya dapat universitas yang lebih ternama, atau kita misalnya harus keluar negeri. Tapi gimana caranya kita menjadi yang tadinya cuma ikan kecil di dalam kolam kecil, kita menjadi ikan yang lebih besar sampai sampai kita dipaksa untuk berpindah kolam ke yang lebih besar kayak gitu.
Makanya keterbatasan itu sebaiknya kita manfaatkan dulu sampai titik maksimalnya, kita kuras habis privilege yang ada di keterbatasan itu sampai orang-orang ataupun lingkungan sekitar kita memaksa kita untuk naik level ke yang lebih besar kayak gitu. Mas Bio ini bisa dilihat-lihat ini sangat bijak sekali ini. Kalau misal ada yang rajin buat quotes of the day ini tiap hari ada satu kalimat, 2 kalimat lah. Kata-kata hari ini Mas. Nah, dan ini mungkin ada hubungannya dengan kata-kata hari ini. Pesan dan tips ini untuk bisa dibilang kan ini sudah mau akhir ini ya, akhir purna masa jabatannya ya, akan dilanjutkan regenerasi lagi. Jadi pesan-pesan lah untuk penerus-penerus KMA selanjutnya itu kita harus gimana gitu agar arsitektur UNES itu semakin hebat dan terus hebat gitu Mas. Oke. Mungkin buat teman-teman, aku sebagai orang yang tahu beberapa hal yang ibaratnya di behind the scene dari segala kegiatan yang ada di arsitektur UNES, mungkin beberapa ada yang aku nggak tahu juga. Tapi pesan dari aku buat teman-teman semuanya, buat adik-adik aku yang nanti ngelanjutin di KMA adalah kalian terus menggali apa yang ada yang bisa kalian ambil di KMA, yang bisa kalian ambil di UNES, arsitektur UNES khususnya. Kalian ambil semuanya, kalian manfaatin ibaratnya setiap hal yang bisa kalian ambil, mulai dari kegiatan organisasi, mulai dari kegiatan akademis ataupun kegiatan perlombaan. Orang-orang yang lahir dari yang terbiasa di keterbatasan ini, saat keluar dari keterbatasan itu kalian akan merasakan ibaratnya memanen apa yang sudah kalian tanam gitu. Jadi kalau kalian ngerasa ngapain gue capek-capek begini, ngapain gue ngelakuin ini padahal gue nggak dikasih apa-apa, gue cuma dapat pujian doang, gue cuma dapat bilang terima kasih doang, mungkin tanamkan mindset kalau misalnya kalian ngelakuin itu ya kalian untuk meningkatkan level kalian, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang instan, tapi itu adalah investasi yang nantinya bakal kalian tuang, bakal kalian manfaatkan di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu sih. Jadi kalau kalian percaya akan hal itu, setiap hal yang kalian rasa berat pas lagi organisasi ataupun saat perkuliahan, menurut aku bakal lebih ringan kalau mindset kalian seperti itu. Kayak gitu. Semoga bermanfaat.